Hai, welcome back di channel Taman Kebon Dalam. Alhamdulillah tambah satu. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant addicts, plant lovers, plant hobbies, plant parents, plant moms, and plant dads dimanapun semua teman-teman berada. Doa saya yang terbaik adalah semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Di episode kali ini adalah tanaman favorit untuk bulan Mei 2022. Disclaimer, tanaman favorit yang saya pilih adalah tanaman yang bukan karena bentuknya yang besar, kecil, atau tanaman yang paling langka, atau tanaman yang paling unik, atau tanaman yang paling mahal, paling murah, tetapi adalah tanaman yang paling subur. Dia tumbuh happy, dia tumbuh dengan baik. Jadi itulah kenapa kemudian saya memilih salah satu tanaman dan hanya satu untuk lebih meng-highlight, lebih fokus, lebih banyak ngegibahin tentang tanaman yang menjadi salah satu favorit untuk salah satu bulan. Dan untuk bulan Mei 2022 ini, tanaman itu adalah ini adalah salah satu tanaman. Mungkin ada beberapa teman yang sudah mengetahui ya, sudah mengenal seperti ini sudah sangat panjang sampai di sini nih. Ini adalah, jika teman-teman sudah mengenal, dan bagi yang belum mengenal, ini adalah silver dollar plant atau nama ilmiahnya adalah Serosios dangui. Ada yang mungkin jika orang bule bilang menyebutnya sebagai Serosios dangui. Serosios dangui ini saya beli di toko tanaman 20k di Instagram. Jadi sudah berusia lebih dari 1,5 tahun karena dibeli sebelum Januari 2021, sebelum saya mengenal atau mencoba untuk membeli di toko online, khususnya di Tokopedia. Jadi waktu itu saya masih mencoba-coba untuk mengkoleksi tanaman, membeli dari Instagram karena saya memang belum mencoba untuk atau belum mengenal dari pembelian di Tokopedia. Jadi memang sudah berusia 1,5 tahun, walaupun sebenarnya ini sudah tumbuh dengan baik tetapi 2 kali patah. Jadi yang pertama patah, kemudian saya coba tancapkan patahannya untuk supaya tumbuh, dan yang kedua kali patahnya ini adalah bagian dari patahan yang kedua. Jika bisa dilihat ya, ini adalah bagian patahan yang saya tancapkan, dan ternyata memang kemudian bisa tumbuh. Jadi itu adalah salah satu hal yang bisa kita jadikan ketika ada tanaman yang patah, kemudian kita coba untuk tumbuhkan, kita tancapkan, dan itu adalah salah satu perkembangbiakan dari vegetatif. Jadi memang sangat mudah, walaupun memang kasus per kasus bisa sangat berbeda pada setiap orang. Ini jadi sudah berusia 1,5 tahun, termasuk ke dalam tanaman yang trailing gitu ya. Jadi dia mencoba untuk tumbuh ke atas dengan menghasilkan, ini adalah sulurnya, jadi hampir sama seperti mungkin Cissus discolor. Ini adalah Cissus discolor ya. Jadi Cissus discolor juga adalah tanaman yang trailing, jadi dia tumbuh ke atas dengan menggapai-gapai tempat untuk dia bertahan dengan menggunakan sulurnya. Jadi ternyata setelah sekian lama dan tumbuh dengan panjang, Serosios dangui ini ternyata baru saya ketahui memiliki sulur seperti ini. Tetapi saya tidak tahu apakah sulur ini juga berfungsi seperti akar yang bisa menyerap tanaman, karena sulur ini seperti dilihat ya, ini sudah mulai tadinya dia menggapai salah satu dahan tanaman lainnya yang dekat dengannya untuk dia bisa bertahan, kemudian tumbuh lebih panjang lagi. Jadi untuk Serosios dangui ini masuk di dalam ordo Cucurbitaceae
Thales, kemudian familinya adalah Cucurbitaceae, sukunya adalah Zanoniae, genusnya adalah Cerisios, dengan ini adalah spesies dari Cerisios dangui. Ada 3 spesies yang diketahui dari genus Cerisios. Yang pertama adalah ini Cerisios dangui. Seperti ini, sangat sukulen daunnya ya, sangat tebal, dan jika memang tumbuhnya dengan baik maka akan memiliki daun yang sangat membulat ya, seperti ini. Ini sangat membulat daunnya, berbentuk sangat bulat sekali sehingga seperti koin. Itulah kenapa kemudian sebagian masyarakat mengenalnya sebagai silver plant dolar gitu ya, karena memang bentuknya seperti koin. Kemudian yang kedua ada Cerisios perrieri. Bentuknya hampir sama seperti Cerisios dangui, hanya jika Cerisios dangui pada saat tua memiliki batang di bagian pangkalnya yang menggelembung seperti kodeks walaupun tidak membesar, sedangkan Cerisios perrieri daunnya lebih tipis, bentuknya juga lebih kecil walaupun bentuknya hampir sama seperti dengan Cerisios dangui. Yang ketiga ada Cerisios pubescens, berbeda dengan kedua Cerisios sebelumnya, yaitu memiliki kodeks atau bonggol pada bagian batangnya. Kemudian Cerisios pubescens memiliki daun yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan Cerisios dangui dan Cerisios perrieri. Jadi memang bentuknya seperti daun, kemudian ada belahan-belahan di pinggirannya, sangat-sangat berbeda dengan Cerisios dangui. Kemudian Cerisios dangui natif atau endemik di Pulau Madagaskar. Yang pertama kali menaksonominya atau membuat klasifikasi secara saintifik adalah Mr. John Henry Humbert pada tahun 1939. Jadi beliaulah yang pertama membuat taksonomi tentang klasifikasi secara saintifik dari genus Cerisios. Jadi Cerisios dangui ini, jika kita melihat dalam taksonomi klasifikasi secara saintifik, maka kita akan melihat nama dari Humbert. Nama beliau selengkapnya adalah John Henry Humbert yang menaksonominya pada tahun 1939. Seperti yang saya bilang tadi bahwa Cerisios dangui juga adalah tanaman yang trailing, di mana mereka tumbuh kemudian menggapai dari dahan-dahan tempat yang bertahan dengan menggunakan sulur. Berbeda dengan tanaman yang climbing, di mana batangnya menempel pada media tebing bebatuan atau batang pohon, sehingga mereka akan semakin naik ke atas, semakin besar, semakin tumbuh dengan baik. Sedangkan untuk trailing seperti tanaman Cerisios dangui ini, mereka akan lebih menggunakan sulurnya untuk menggapai, kemudian mereka akan tumbuh lebih besar. Cerisios dangui ini endemik natif di Pulau Madagaskar. Pulau Madagaskar sendiri, jika kita melihat di peta, berada di Samudra Hindia, berada di wilayah timur dari benua Afrika, lebih tepatnya di arah tenggara. Pulau Madagaskar sendiri sangat terisolasi dan berbeda dengan benua Afrika karena benua Afrika berada di lempeng tektonik sendiri, berbeda dengan Pulau Madagaskar yang berada di lempeng tektonik yang sama dengan anak benua India yang semakin mendekati ke benua Asia. Jadi Pulau Madagaskar adalah termasuk salah satu pulau tertua di dunia yang terbentuk mungkin sekitar 100 jutaan tahun yang lalu, terbentuk dari semakin menjauhnya lempeng tektonik Afrika dan lempeng tektonik dari anak benua India. Itulah kemudian para ahli saat ini mengatakan bahwa Pulau Madagaskar semakin menjauhi dari benua Afrika. Pulau Madagaskar sendiri sangat unik dari iklim dan hewan-hewan serta tumbuhannya karena keterisolasiannya dari pulau-pulau di sekitarnya. Pulau Madagaskar sendiri pertama kali dilihat oleh Mr. Diogo Dios pada tanggal 10 Agustus
1500-an pada saat beliau sedang menuju ke India. Kemudian beliau menamakannya sebagai Pulau Sao Lourenço ataupun Santo Laurentius. Pulau Madagaskar sendiri juga sangat unik karena memang secara geografis Pulau Madagaskar hampir sama seperti benua Australia, di mana tidak ada aktivitas vulkanik. Itulah kenapa kemudian bahwa tanah di sana akan berwarna semakin memerah atau kemerahan karena tidak adanya regenerasi tanah dari adanya aktivitas vulkanik, karena memang di sana tidak ada gunung gitu ya, tidak ada aktivitas vulkanik yang terjadi di pulau dari Madagaskar. Untuk kelembapan dari perawatan Servisius danggui ini, karena gaya tumbuhnya yang adalah sukulen, kemudian daunnya yang tebal, jadi banyak mengandung air. Untuk penyiramannya mungkin tidak harus setiap hari, cukup minimal 2 kali sehari jika dilihat dari lembab atau tidaknya media tanam. Dan yang terpenting adalah bahwa media tanam juga harus poros, jadi tidak menggenang, karena memang mungkin akan sangat tidak baik untuk Servisius jika tanaman berada di dalam media yang tergenang airnya atau teramat sangat basah. Servisius danggui ini untuk suhu juga bisa diletakkan di terkena yang cahaya yang teramat terang atau sangat terang, atau bahkan mungkin terkena langsung dengan sinar matahari, karena memang bentuknya atau gaya tumbuhnya yang sukulen, jadi memiliki daun yang teramat tebal, jauh lebih tebal dari Hoya gitu ya, seperti ini nih. Ini adalah Hoya dan Servisius danggui akan teramat sangat tebal, jadi mereka akan lebih tahan terhadap suhu udara yang panas, walaupun mungkin juga pada kondisi yang ekstrim Servisius danggui juga akan mengalami sunburn atau daun-daun yang terbakar. Jadi untuk kehati-hatian kita lebih baik juga meletakkannya pada situasi tanaman di mana tanaman mendapatkan cukup sinar matahari. Kalaupun terkena matahari juga harus selalu dicek jika ingin melihat daunnya tetap tumbuh dengan bagus. Untuk perkembangbiakannya seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa Servisius danggui bisa kita lakukan cutting propagasi dengan memotong bagian batang, kemudian kita tancapkan pada media yang baik gitu ya, mungkin perlite ataupun pumice, kemudian pasir malang campuran dengan tanah dan beberapa soil lainnya, akan cukup mampu untuk menumbuhkan dari Servisius danggui ini. Kemudian yang kedua juga bahwa Servisius danggui juga bisa dikembangbiakan jika Servisius danggui sudah dalam keadaan dewasa, karena mereka akan menumbuhkan dari bunganya, tetapi mereka tetap membutuhkan dari polinasi antara bunga betina dan bunga jantan. Jadi mereka akan tetap melakukan terjadinya polinasi atau apa ya, antara bunga betina dan bunga jantan, keduanya harus tetap ada, karena ada beberapa tanaman yang memang bisa tanpa adanya bunga jantan tetap akan menghasilkan seedling. Jadi untuk Servisius danggui tetap membutuhkan polinasi antara bunga betina dan bunga jantan. Untuk Servisius danggui ini di Tokopedia yang paling murah saya temukan di toko Taman Pratiwi seharga Rp10.000. Jadi teramat sangat murah untuk harga saat ini. Itu dalam ukuran baby. Jadi jika teman-teman suka dengan memelihara dari ukuran baby, karena ketika mereka tumbuh besar, tumbuh subur, tumbuh baik, kita akan mendapatkan kepuasan. Selain juga bahwa harganya yang sangat ekonomis. Jadi di Taman Pratiwi ada spesies dari Servisius danggui yang dijual seharga Rp10.000. Mungkin saya akan coba membeli di Taman Pratiwi. Apakah ketika kita membeli dari Taman Pratiwi akan datang, akan dikirim dengan sesuai spesies yang dikirimkan atau tidak, atau bagaimana keadaannya. Jadi mungkin menjadi satu challenge untuk saya untuk membeli Servisius danggui di Taman Pratiwi. Kemudian untuk Servisius Perrieri dan Servisius pubescens, ternyata ketika saya mengetikkannya di Tokopedia tidak ada, karena memang masih terhitung cukup langka, atau mungkin juga karena memang
Untuk Servisius perrieri yang bentuknya hampir mirip seperti dengan Servisius danguyi ini, jadi jika sudah ada Servisius danguyi yang memiliki daun yang lebih besar, batangnya lebih tebal, untuk apa? Untuk membeli spesies yang justru lebih kecil. Sedangkan untuk Servisius pubescens sendiri, karena memang bentuknya yang unik, karena memiliki kodeks di bagian pangkal batang bawahnya, ternyata masih teramat sangat langka gitu ya. Jadi sangat mirip dengan mungkin dari Stephania erecta ataupun mungkin Zamia purpuracea yang memiliki bonggol. Jadi memang bagi teman-teman yang suka dengan gaya tumbuh kembang yang memiliki bonggol pada spesies tanamannya, spesies dari Servisius pubescens ternyata di Indonesia mungkin ada yang menjual, tapi untuk di Tokopedia tidak ada dan saya tidak menemukan. Ya, itu adalah dari tanaman favorit untuk bulan Mei 2022 ini, yaitu Servisius danguyi, karena memang tumbuh dengan baik dan subur seperti ini ya, karena sangat unik. Kemudian untuk saat ini harganya lebih murah, jadi pada saat saya membeli mungkin terhitung overprice gitu ya, masih teramat sangat mahal. Mungkin pada saat itu juga masih teramat sangat mahal, karena pada saat itu saya belum mencoba untuk membeli di Tokopedia atau toko online lainnya. Jadi saya masih membeli di Instagram, di mana Instagram terkadang tricky juga gitu ya. Jadi memang kita tidak bisa membandingkan untuk membeli di Instagram, kecuali ketika kita di Tokopedia atau platform dengan yang sama dengan platform dari Tokopedia. Ketika kita mengetikkan satu nama, kemudian akan muncul beberapa spesies dari beberapa toko dan mereka akan menampilkan harga-harganya, jadi kita bisa mengetahui harga pasarannya pada saat itu ataupun harga yang termurah yang bisa kita dapatkan. Itu adalah salah satu dari tips di Tokopedia. Kita bisa melihat harga secara langsung, harga dari pasarannya. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, please like, comment, dan subscribe. Saya sangat menghargainya sekali dengan semakin berkembangnya, dan semoga juga semakin berkembangnya dari channel Taman Kebun Dalem, dan Servisius danguyi. Selamat beristirahat juga bagi teman-teman yang lain. Sampai jumpa lagi ya. Bye bye.